Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخوتي الكرام wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk taqarrub ilaihi, berupaya mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan berupaya menempuh perkara-perkara yang Allah perintahkan minal ibadat, dari berbagai macam ibadah, apakah itu ibadah lisan atau ibadah qalb, hati, atau ibadah badaniyah, maliyah. Dan ini tentunya ma'asyiral muslimin nikmat yang wajib kita syukuri bersama. Termasuk nikmat kita bisa bermajlis di malam hari ini untuk bersama-sama kita tafaqquh fiddin, mempelajari agama yang mulia ini, Alkitab was Sunnah. Dan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu itu adalah nikmat yang demikian besar yang Allah berikan atas setiap hamba, yang tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Sehingga memang seorang yang berada di majelis ilmu, dia akan merasakan sakinah, ketenangan. Dan itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala melalui lisan Rasulnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka mada as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyathumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka ini akan disebut-sebut oleh Allah ya di hadapan malaikat-malaikatnya. Nah, satu keutamaan ini saja ma'asyiral muslimin ya tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, siapa yang mengerti tentang
qadr talabil ilmi wa majalisil ilmi. Siapa yang mengerti tentang kedudukan ilmu, kedudukan majelis ilmu, maka dia akan berusaha untuk yukthir, memperbanyak berada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Nah, adapun yang tidak mengerti kedudukan ilmu, kedudukan majelis ilmu, yang seperti ini memang memberikan akibat tidak bersemangatnya, bahkan mungkin menganggap perkara yang aneh. Di zaman kayak gini kok pada ngaji, terus mau makan apa, subuh ngaji, habis subuh, ba'da maghrib ngaji, ini ada jadwal ba'da isya ngaji, Mungkin kalau dibuat jadwal jam 12 malam, mungkin ikhwan-ikhwan datang juga. Kenapa ikhwan? Ngerti tentang mada, ilmu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Putra pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sepupunya Rasul alaihi salatu wassalam, ahlul bait. Tentunya nasabnya adalah asrafu an-nasab, nasab yang paling baik. Dari sisi nasab yang paling baik, dan beliau adalah termasuk ahlul bait, dan bukan hanya itu, beliau seorang ulama, habrul ummah, Meskipun demikian, ikhwatul kiram, beliau di siang hari sengaja mendatangi rumah Ibnu Mas'ud Al-Hudali, Abdullah bin Mas'ud, ingin mengambil ilmu, ingin mendengar hadis, karena Ibnu Mas'ud lebih dulu mengambil ilmu dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Dan banyak hal-hal yang Ibnu Abbas harus terus belajar kepada kibar as-sahabah. Datang siang-siang di terik matahari sampai ke rumahnya Ibnu Mas'ud, tertutup, sedang istirahat. Nah, kan bisa saja pulang dulu, tapi tidak, beliau duduk di depan, berbaring di depan rumah. Ada debu, ada angin, angin gurun pasir. Sampai keluar ini Ibnu Mas'ud, kaget. Wahai ibnu ammi Rasulillah, wahai putranya paman Rasul alaihi salatu wasallam, ada apa di sini? Saya datang ke sini untuk mengambil ilmu. Kenapa tidak bilang saja? Saya akan datang ke rumah. Coba lihat penghormatan para sahabat kepada ahlul bait, kepada orang-orang dekat Rasul alaihi salatu wasallam. Padahal beliau sendiri juga orang yang sangat mulia, Ibnu Mas'ud. Sehingga saya kisah ini antara kedua sahabat ini. Asyahid di sini, semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu, semangat para sahabat di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ibadah ini. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur atas nikmat dimudahkannya kita untuk menghadiri majelis ilmu. Nikmat dimudahkannya banyak majelis-majelis ilmu di sekitar kita. Majelis ilmu banyak. Kita dekat, jadwal banyak. Tinggal bagaimana kita terus berusaha. Minta tolong pada Allah Azza wa Jalla, minta taufik agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema, pembahasan terkait dengan mahasinul Islam, keindahan agama Islam dari sisi Islam, mengatur pembagian waris, atau mengatur pembagian harta peninggalan mayit. Ini sebagai salah satu contoh bukti mahasin keindahan agama Islam. Nah, jadi ilmu waris adalah termasuk bagian dari bukti mahasin ad-din, bukti keindahan Islam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan tentang keindahan Islam, mahasinuddin, adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, pembahasan yang sangat penting. Karena beberapa hal, ada beberapa sisi. Kenapa pembahasan mahasinul Islam, keindahan agama Islam itu penting? Yang pertama, ikhwatul kiram, ya, karena agama Islam ini memang indah. Ya. Memang indah agama Islam itu. Dan kewajiban kita adalah mendakwai manusia agar mereka mengerti agama Islam itu apa? Indah. Sehingga dengan itu akan datang faedah berikutnya yang kedua, ziyadatul iman. Tambahan apa? Iman. Dan kekokohan seseorang di dalam berpegang teguh dengan syariat Islam. Karena mengerti Islam itu indah. Mengerti Islam itu mahal. Sesuatu kalau semakin mahal, semakin indah, semakin disimpan primpen, kan demikian ya. Ya. Taib. Orang punya batu besar, mesti taruh di pinggir jalan saja, malah syukur-syukur ada yang mau ngambil batu. Tapi kalau emas, tidak usah besar-besar lah, emas satu gelas, tidak usah besar-besar, satu gelas saja emas, 24 karat. Ya. Nah, taruh di mana? Di teras? Kan tidak. Mau digantung kayak kentongan itu? Tidak juga. Ya. Pasti orang akan menyimpan ini. Dibungkus dulu. Ya, setelah itu dimasukkan ke dalam apa? Ya, ke dalam peti kecil. Dikunci, habis dikunci dirantai. Habis dirantai terus dibuatkan tempat yang seaman mungkin, tidak ada yang tahu. Di dalam kamar, mau pergi pun kamar masih harus dikunci. Ya, kemudian pintu rumah dikunci lagi, gerbang rumah digembok, dikunci, dirantai, ya, masih harus dikasih tanda-tanda seakan-akan di dalam rumah ada orang, dikasih sandal 10 di depan rumah, ya, biar disangka banyak orang. Ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Ya. Lampu dinyalakan walaupun pergi safar beberapa hari, lampu nyala agar disangka ada orang, sehingga orang takut untuk masuk. Kenapa demikian? Sampai sedemikian rupa orang menjaga emas ini. Karena dia mengerti ya, nilai emas ini. Ya, menjaganya dan semisal. Kadzalika al-muslim, demikian juga seorang muslim. Ya. Ketika dia mengerti bahwa Islam itu adalah agama yang mahal, agama yang indah, agama yang penuh dengan mahasin, keindahan, maka dia akan jaga dan pertahankan iman itu, Islam itu. Ya, kenapa sampai kemudian para sahabat rela untuk mati untuk memperjuangkan Islam, mempertahankan iman? Ya, karena mereka mengerti keindahan Islam itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu disiksa demikian rupa untuk keluar dari agama Islam. Ya, tidak bisa. Islam telah mendarah daging. Ya, disiksa bagaimanapun tetap ahadun ahad, la ilaha illallah. Ini faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara faedah kita mempelajari mahasinu ad-din. Ya. Nah, di samping yang pertama, memang ini diperintahkan untuk kita mempelajarinya karena agama Islam itu indah memang, pelajari. Yang kedua, ziyadatul iman. Akan menjadi sebab bertambahnya iman. Salisan, yang ketiga, ikhwatil kiram, ya, ini bentuk dakwah bagi manusia yang belum mengenal Islam atau belum masuk Islam untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Ya. Karena musuh-musuh Islam, ya, mereka pun melakukan yang sebaliknya. Agar manusia lari dari Islam, agar manusia tidak mau memeluk agama Islam, atau bahkan agar orang yang sudah masuk Islam keluar dari Islam, bagaimana mereka berupaya menampakkan Islam sebagai agama yang jelek, Islam sebagai agama yang buruk, agama kekerasan, agama teroris yang mengajarkan terorisme, ya, sadis, darah.
Wabillahi taufiq. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak boleh tinggal diam. Ya. Dan itu sebuah metode usang yang dipakai oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla agar manusia lari dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, orang-orang musyrikin Quraisy. Dan yang bersama dengan mereka berusaha untuk menampilkan sosok Nabi alaihi salatu wassalam itu sebagai sosok yang jelek. Sebagai sosok yang tidak baik. Disebarkan beliau ini tukang sihir, disebarkan beliau ini sebagai orang yang gila, majnun, dikatakan beliau sebagai orang yang kadzdzab, pendusta. Ya. Satu sifat saja kalau itu memang betul ada pada seseorang, orang malas berteman dengan dia, ya atau tidak? Pendusta dia. Tidak usah lah. Untuk apa saya dekat dengan dia? Apalagi sekian banyak sifat. Kadzdzab, pendusta, majnun, gila, ya, sahir, tukang sihir, ya, penyair, tukang memutuskan silaturahim, macam-macam juga dituduh. Ya. Nah, wabillahi itu yang dilakukan oleh a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Nah, sekarang apakah kita tinggal diam, ma'asyiral muslimin, terlebih seorang sunni, ahlus sunnah, yang menisbatkan dirinya sebagai seorang yang mencintai Rasul, berpegang pada sunnah. Tidak pantas untuk tinggal diam. Wallahi abadan. Tidak pantas. Harus berbuat semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Menampakkan Islam itu indah. Ya. Naam, ikhwatul kiram rahimakumullah. Seorang yang bernama Bimad, sudah pernah kita kisahkan di sini majelis kita ini. Bimad, ya, seorang yang terkenal dia di masa jahiliyah biasa ngobati orang sakit, orang gila, ya. Ini terkenal ini orang. Makanya orang-orang Quraisy kalau sakit datang ke dia kadang, atau orang-orang sakit datang ke orang ini. Ya. Biasa ngobati orang yang kesurupan, orang gila, terkenal Bimad. Suatu saat Bimad datang ke Madinah atau datang ke Mekah ketika itu, penasaran, ini Muhammad itu yang bagaimana sih? Saya ingin ketemu. Sallallahu alaihi wasallam. Dicegah sama orang-orang apa? Quraisy. Jangan. Ini orang gila. Ini tukang sihir, ini orang sakit, majnun. Ya. Malah tambah semangat Bimad itu. Tambah semangat untuk ketemu. Sudah biarkan saya ketemu. Ya, kalau memang sakit saya obati, nanti sembuh. Nanti tidak ganggu lagi kalian. Saya obati. Kalau memang kesurupan saya obati. Kan kalian tahu saya ini ahli mengobati. Tidak bisa dicegah sama orang-orang Quraisy. Datang Bimad menemui Nabi alaihi salatu wassalam dengan tadi niatnya kalau memang sakit saya akan obati. Baik. Tidak tahu kalau dia yang sakit. Dan dia yang sakit, musyrik. Datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Muhammad, qul. Wahai Muhammad, ucapkan sesuatu, coba bicara. Ingin mendengar. Kalau orang tidak sehat kan ucapannya kelihatan. Ya. Orang majnun ucapannya juga agak difahami. Ini orang gila. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Terdiam ini Bimad. Ini kalimatnya indah sekali. Wah, tidak mungkin ini bukan orang sakit ini. Mulai ini masuk ini obat ke dalam hatinya. Ait, ulangi lagi. Didengarkan lagi. Wah, bukan. Ait lagi, ulangi lagi sampai 3 kali. Apa yang dia dengar? Keindahan. Apa yang dia dengar? Ya, kemuliaan. Apa yang dia saksikan? Sosok yang demikian indah. Wallahi, seorang kalau melihat wajah Rasul alaihi salatu wasallam langsung berkesimpulan beliau orang baik. Langsung berkesimpulan beliau tidak mungkin sebagai seorang pendusta. Langsung berkesimpulan bukan orang gila. Sekian banyak keindahan itu disaksikan dari lahiriahnya, baru lahiriahnya.
Apalagi sudah menyampaikan ayat, sudah menyampaikan hadis yang itu juga ada wahyu. Oh sudah. Nah, wabillahi taufiq. Makanya orang-orang Quraisy tidak mendapatkan julukan yang paling pas untuk Nabi kecuali tukang sihir. Kalau Majnun tidak cocok. Kadzab dulu sudah dikatakan Al-Amin. Orang-orang musyrikin Quraisy itu dulu sudah mengatakan apa? Al-Amin. Bahkan sampai saat Rasul diusir dari Mekah, masih ada orang-orang kafir yang titip barang kepada beliau. Ya kan berarti kan orang yang sangat amanah. Makanya julukan yang paling pas itu menurut mereka adalah apa? Tukang sihir. Karena kalau orang mendengar ayat langsung apa? Ikut beliau. Mendengar hadis langsung ya masuk Islam. Nah ini yang paling pas seperti itu. Padahal itu bukan sihir. Ya. Wabillahi taufiq. Ala kulli hal masuk Islamlah bimadin. Alhamdulillah. Masuk Islam. Maka dari sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah nastafid, kita mengambil sebuah faedah bahwasanya ya di antara faedah seorang menebarkan mahasinuddin, keindahan agama Islam adalah agar manusia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana musuh-musuh Islam, mereka berusaha untuk menjauhkan manusia dari Islam, agar manusia yang sudah masuk dalam agama Islam ya keluar, bahkan dengan mereka menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelekkan orang-orang yang di sekitar Rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya, seperti yang dilakukan orang-orang Syiah Rafidhah. Haulail kafarah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan tentang mahasinuddin banyak sekali manfaatnya. Sehingga memang para ulama ya, mereka punya ihtimam, punya perhatian. Ya. Perhatian besar untuk mempelajari apa namanya? Mahasinul Islam. Mahasinul Islam. Sebagai contoh barangkali mungkin bisa diusulkan untuk dibahas di majelis-majelis di sini. Sebuah risalah saghirah, risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Beliau punya kitab dengan judul Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasinil Islam. Ad-Durrah Al-Mukhtasarah. yakni mutiara-mutiara yang atau mungkin apa namanya cuplikan-cuplikan ringkas ya, namun itu mutiara ya, namun itu perkara-perkara yang penting, cuplikan-cuplikan yang ringkas tentang mahasin keindahan apa? Islam ya. Ada sekitar 20 poin atau lebih saya lupa ya, yang menunjukkan keindahan Islam disebutkan. Ada poin-poin penting yang menunjukkan keindahan Islam ini. Itu baru mukhtasarah. Mukhtasarah ringkas. Dan beliau tidak banyak menyebutkan dalil. Tipis ya, risalahnya. Namun cukup untuk mengingatkan kita bahwa agama Islamnya adalah agama yang penuh dengan mahasin, penuh dengan keindahan. Bismillah. Dan di antara keindahan agama Islam ini yang mungkin akan saya sebutkan, ya, bahwasanya agama Islam ini agama yang mengatur, ya, semua yang kita butuhkan, ya. Bukan hanya di masa dan saat kita masih hidup saja. Setelah kematian kita, Islam, ya, memberikan apa namanya ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan yang itu semuanya akan menjadikan sebab maslahat yang akan didapatkan oleh orang yang mati dan yang ditinggalkan. Coba lihat, agama yang mengatur urusan ketika kita masih dijanin sudah dia apa? Sudah diatur, ya kan? Dijanin sudah diatur. Ya. Nah, gimana diatur bagaimana? Nah itu sebelum seorang menikah disuruh milih apa namanya? Ya. Calon-calon yang baik, ini kan sudah mempersiapkan generasi yang baik ya. Nah, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kamu seorang yang kamu ridhoi agamanya, kamu ridhoi akhlaknya,
fazawwijuh, nikahkan. Ya. Illa taf'alu, kalau kamu tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan menjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya, betapa banyak wanita-wanita saat ini mengeluh, mengadu, kenapa? Banyak masalah di keluarganya. Suami saya enggak sholat, suami saya minum khamr, suami saya keras, kasar dengan anak-anaknya yang ini dan itu, enggak baik akhlaknya. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Di antaranya yang paling besar tanggung jawabnya adalah walinya. Kenapa dia nikahkan dengan orang seperti ini? Islam sudah mengatur ini untuk anak-anak yang akan dilahirkan. Ketika seorang lahir sudah diatur apa yang seharusnya ya dilakukan untuk kebaikan anak ini. Ada aqiqah dan seterusnya. Intinya sejak sebelum lahir, setelah lahir, dalam kehidupannya sampai mati masih diurus. Nah, bagaimana Islam mengantarkan jenazah, ya, jenazah agar menghadap Allah Jalla wa Ala dalam keadaan baik. Bagaimana agar bersih lahiriahnya dan juga bersih apa? Ya, batiniahnya dari dosa-dosa. Lahiriahnya jelas disyariatkan untuk memandikan apa? Jenazah dengan aturan yang luar biasa indahnya. Ya. Wabillahi taufiq. Irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia jenazah bima'in dengan air, wasidrin dan sidr. Daun bidara. Wa kaffinuhu dan kafanilah dia. Yang diberi kafan yang putih, disunahkan warnanya putih, diberi wangi-wangian. Ya. Baik, bersih sudah jasad. Setelah itu disolati. Ya, disolati. Bahkan disyariatkan untuk al-iktsar, memperbanyak orang-orang yang sholat. Apa isi sholat itu? Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad. Didoakan. Diampuni, dirahmati, ya. Dicuci dengan air dingin, es. Ya, ini bersih nanti. Ya. Itu menjadi syafaat, kebaikan bagi dia. Nah, apabila itu setelah dimakamkan, ya, masih Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat yang hadir untuk mendoakan mayit ini. Selesai sholat, selesai pemakaman, Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tsabat. Mintakan ampunan untuk saudaramu yang baru dimakamkan ini. Was'alullaha lahu tsabat. Mintakan kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan kepadanya. Fa innahu al'an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Terus sudah selesai setelah itu? Tidak. Masih ada ziarah apa? Kubur. Mendoakan mereka lagi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Didoakan keselamatan. Nabi sebelum wafat, menjelang wafatnya beliau pergi ke Baqi mendoakan orang-orang yang dimakamkan di Baqi, dan juga beliau pergi ke mana? Ke Uhud, pemakaman Uhud. Ini mendekati wafatnya beliau, diperintahkan untuk mendoakan syuhada Uhud dan juga orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Ya. Dan bukan hanya terkait dengan jenazah, hartanya juga demikian diatur. Tidak dibiarkan manusia kemudian mengatur sendiri urusan pembagian apa? Waris. Diatur dengan pengaturan dari Allah Jalla wa Ala. Nah, baik, kita lanjutkan ba'da Isya, ya. Bagaimana? Ba'da Isya atau ba'da azan? Mana ini sahih Isya'an? Gimana? Antum, keputusan antum. Ba'da Isya, ya, ini sholat dulu. Iya. Sepakat enggak ini? Baik, ba'da Isya kita tambah barang 20 menit, ya. Insyaallah taala untuk melanjutkan pembahasan kita insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.